makin ke akhir suaranya itu klikan itunya itu makin keras, makin banyak, karena semua peserta itu buru-buru ngerjain soal, dan suara ini tuh bikin kayak nggak fokus, apalagi kayak tekanan mentalnya itu makin kerasa pas Hai, hello everyone, my name is Zara, you can call me Ara. Makasih udah klik video ini. Di video kali ini aku bakalan cerita mengenai pengalaman SNBT aku. Aku itu ikut SNBT selama 2 kali. Jujur perjalanan ini itu campur aduk banget, dari hopeless sampai ke berani coba lagi. Buat kalian yang udah hopeless, nggak mau ikut SNBT dan takut gitu, semoga kisah ini bisa jadi semangat buat kalian. Jadi pada SNBT pertama aku itu di tahun 2023 aku memang mendaftar, tapi sama sekali nggak ikut ujiannya. Kenapa? Karena waktu itu aku itu udah capek banget, rasanya udah nyerah, males belajar, dan kayak hopeless banget. Aku ngerasa pasti akan ditolak dan gagal lagi, karena sebelumnya juga sudah mencoba berbagai jalur raport, mulai dari SNBP, jalur rapat mandiri di Politeknik Negeri Semarang, hingga jalur mandiri UGM lewat penelusuran bibit unggul. Tapi semuanya ditolak. Aku sadar sih, apa sih yang bisa diharapkan dari nilai rapotku yang biasa-biasa aja, ditambah lagi aku juga tidak punya sertifikat prestasi. Tapi ya namanya penolakan dan kegagalan tetap saja rasanya berat. Jujur mentalku waktu itu bener-bener down, bahkan aku agak trauma setiap jam 3 gitu, jam 3 sore, karena di jam itu adalah pengumuman hasil seleksi PTN keluar. Setiap kali aku buka pengumuman selalu dapat hasil merah dengan tulisan tetap semangat. Yang paling menyakitkan itu bukan hanya ditolaknya, tapi juga kayak melihat reaksi orang tua. Ya walaupun kayak mereka tidak pernah kayak menyatakan kekecewaannya secara langsung, tapi aku tahu mereka menaruh harapan besar pada aku, dan pada akhirnya aku justru ngerasa sangat kecewa pada diri aku sendiri gitu loh. Apalagi saat itu masih dalam masa pandemi COVID-19. Di masa kondisi itu kayak keuangan keluarga juga sedang sulit. Oh iya, biaya pendaftaran seleksi PTN itu berbayar dan jumlahnya cukup lumayan gitu. Setiap kali ikut seleksi biayanya itu sekitaran 200-an, 250 sampai 350 juga ada. Aku jadi kayak pikir kalau aku ikut UTBK, orang tua aku harus mengeluarkan biaya lagi buat transport ujiannya. Soalnya aku tinggal di kota yang kecil, jadi kalau mau ikut tes UTBK itu aku harus pergi ke Semarang dengan kereta, terus penginapannya juga, naik transportasi di sana, makan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Karena aku juga tidak punya saudara di Semarang gitu, jadi ya semuanya harus aku urus sendiri. Dan jujur aja aku tuh kayak juga ngerasa takut saat itu sendirian ke Semarang buat tes UTBK. Saat itu ayahku sedang sakit jantung, sehingga mamaku kayak sibuk ngurus beliau dan tidak bisa kayak nganterku dan nemenin aku tes UTBK ke Semarang. Walaupun aku pergi dengan saudara pun kayak pengeluarannya jadi double gitu loh, dan kayak ngerepotin juga gitu. Orang tua aku juga udah kayak hopeless gitu loh sama aku. Bahkan kayak mereka sempet tanya, nanti kalau ke sana ikut tes UTBK udah pasti lolos enggak? Jujur aku nggak bisa ngejawab, karena aku sendiri juga nggak tahu apakah aku bisa lolos atau enggak. Ditambah lagi saat itu mentalku bener-bener down, dan aku ngerasa sangat hopeless. Belajar pun rasanya kayak sia-sia, semua materi yang aku pelajarin itu kayak gak ada yang masuk ke otak aku, dan aku merasa sangat tertekan dan bener-bener tidak stabil secara mental. Dan pada akhirnya aku tidak datang tes UTBK dan daftar di PTS itu pun mepet banget sekitar akhir Agustusan. Tapi ternyata ya ampun, bahkan daftar PTS aja ada aja dramanya. Tapi aku nggak bakal cerita di sini, nanti aku bakal bikin video khusus tentang drama daftar PTS ini.
Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan. Setelah resmi daftar di PTS, kayak ya udah aku mulai kuliah di sana. Tapi ternyata aku ngerasa kurang cocok dengan lingkungannya. Bukan berarti kampusnya itu buruk, tapi aku ngerasa ada sesuatu yang kurang. Aku juga ngerasa salah jurusan, dan pada saat itu ada dorongan dalam diri aku untuk mencoba keluar dari lingkungan ini. Akhirnya di tahun 2024 aku mutusin buat ikut SNBT lagi. Tapi kali ini aku diem-diem aja. Teman-teman kuliah di PTS juga nggak ada yang tahu, bahkan orang tuaku sendiri juga nggak tahu. Aku nggak ngasih tahu mereka ya karena takut mereka berharap lagi dan kecewa lagi aja gitu loh. Yang tahu itu cuma adikku yang kedua, karena emang aku paling deket sama dia di keluarga gitu. Terus sama temen sekamar asrama aku dan satu temen kampus aku yang bener-bener aku percaya. Yang lebih serunya lagi itu temen aku yang dari kampusku dulu ini sempet nemenin aku ke lokasi UTBK. Dia nungguin aku dari awal sampai selesai. Itu bener-bener bikin aku kayak semangat dan ngerasa gak sendirian gitu loh. Kayak ngerasa ada yang nemenin aku berjuang aja gitu loh. Di hari ujian, aku dapat sesi pertama yaitu pagi jam 7-an gitu. Aku dan temenku hampir telat. Di kartu UTBK tertulis harus tiba di lokasi pukul 6. Tapi jam 5.45 aku masih di asrama kampus. Jarak dari asrama ke lokasi UTBK itu sekitar 20 menitan. Kalau nggak macet dan nggak ketemu lampu merah. Untungnya sepanjang jalan perjalanan itu nggak ada lampu merah, selalu hijau. Sampai di sana itu aku kan bingung kan cari ruang ujian karena nggak sempet survei langsung ke lokasinya gitu. Terus kayak aku cuma lihat lokasinya itu di maps doang. Kayak beruntungnya itu ada bapak satpam yang mengarahkan ke ruang tunggu. Nah di ruang tunggu itu jumlah kursinya itu pas dengan jumlah peserta dan hanya tersisa 2 kursi kosong saat itu. Yang satu milik aku, yang satunya itu milik seseorang yang ternyata nggak datang sampai akhir. Dan yang nganter UTBK ini disuruh nunggu di luar gedung. Jadi temanku ini nungguin aku di luar gedung. Tadinya aku sempet takut gitu kan, kayak nggak bisa masuk. Tapi kata satpamnya peserta masih boleh masuk hingga pukul 6.50. Setelah itu semua peserta mulai diperiksa. Kami di scan menggunakan alat deteksi gitu dan dicek kelengkapan dokumen seperti kartu identitas dan juga ijazah atau surat keterangan kelas 12. Waktu giliranku tiba, alat deteksi berbunyi kenceng banget. Hampir di seluruh bagian tubuh aku itu alat itu bunyi. Aku sempet panik dong, tapi untungnya itu aku tetap di sini masuk karena ternyata bunyinya itu berasal dari kancing-kancing baju aku yang terbuat dari besi, anting aku, sama gelang di tangan aku, dan juga aksesoris sepatu dan juga resetling celana aku. Aku emang nggak bawa alat kecurangan apapun guys, jadi kayak aku tetap diperbolehkan masuk ke ruang ujian itu. Nah untuk kalian yang mau SNBT ujian UTBK, jangan menggunakan pakaian atau pakai aksesoris atau apapun yang menggunakan berbahannya logam besi gitu loh, karena itu memicu terjadinya bunyi di alat deteksi itu. Sebenarnya nggak apa-apa, mereka juga tahu gitu loh, cuman kayak malu aja gitu loh diliatin peserta lain. Nah pas ujian berlangsung itu suasananya itu sunyi banget, yang kedengeran itu cuma suara klik mouse komputer. Apalagi makin ke akhir suaranya itu klikan itunya itu makin keras, makin banyak, karena semua peserta itu buru-buru ngerjain soal. Dan suara ini tuh bikin kayak nggak fokus, apalagi kayak tekanan mentalnya itu makin kerasa pas ngedenger suara klikan yang terus menerus. Selain itu juga banyak kan yang bilang kalau orang UTBK ini dingin banget kan.
Tapi menurutku ini nggak sedingin itu, nggak sedinginnya dirumorin. Aku cuma pakai kemeja dan inner atau manset gitu sama celana legging, terus aku rangkap sama celana kain biasa gitu, sama sepatu dan juga kaos kaki, dan itu masih nyaman kok, kayak nggak kedinginan dan juga nggak kepanasan gitu. Nah terus begitu keluar ruangan, tujuan pertamaku itu langsung ke toilet. AC di dalam kan ya lumayan dingin ya, jadi aku kayak nahan pipis sepanjang ujian. Buat kalian yang gampang kebelet gitu, mending pakai pampers aja deh. Soalnya kayak aku juga nggak tahu boleh ke toilet atau enggak pas ujian. Tapi kan kalau misal kita pun dibolehin ke toilet, tapi itu kan mengurangi waktu kita buat ngerjain soal, karena setahu aku nggak ada tambahan waktu untuk ngerjain soal, which is buat minta kertas oret-oretan lagi gitu juga kayak ya udah nggak bakalan dikasih tambahan. Padahal kayak panitianya itu ngambilin dari luar itu, dan itu cukup lama tapi nggak dikasih itu tambahan. Nah, habis ujian itu, habis ke toilet, aku kan nyamperin temen aku, dan dia bilang kalau aku kelihatan lebih fresh dibanding sebelum ujian. Mungkin juga karena udah kayak nggak terburu-buru lagi kan, udah nggak ngejar waktu, udah nggak tertekan, dan rasanya plong aja gitu karena kayak bebannya sedikit berkurang. Tapi perjuangannya belum sampai itu. Setelah selesai UTBK, aku harus ngoding karena di kampusku lagi UTS, dan temenku sama aku ini ngemper di Warmindo gitu buat ngoding. Kayak udah pusing selesai UTBK, bukannya refreshing, tapi kita ngoding dan codingan kita error terus. Bahkan kayak itu kayak selesai itu jam 12-an. Waktu itu kita ke Armindo jam 12-an, terus sampai jam 3 itu codingan kita bener-bener error. Walaupun pada akhirnya aku gagal lagi, tapi kali ini aku nggak nyesel karena aku udah berusaha dan juga udah punya pengalaman gitu loh, kayak pengalaman berharga. Jadi buat kalian yang lagi berjuang buat SNBT, jangan menyerah. Gagal karena udah berusaha dan gagal karena nggak mau coba itu rasanya beda banget. Kalau kalian udah coba, setidaknya kalian punya pengalaman, punya cerita gitu kan, kayak cerita sendiri. Kayak keberhasilan atau kegagalan itu kan hanyalah sebuah bonus dari perjuangan. So itu dia pengalaman SNBT aku, SNBT 2 kali. Bagi kalian mungkin ada yang relate atau kalian punya cerita SNBT sendiri, juga boleh komen di bawah ya. And see you di video selanjutnya, bye bye.